selamat pagi anak-anak. Nah, pelajaran hari ini kita lanjutkan dengan pelajaran tema. Pelajaran tema hari ini kita masih tema 1, masuk tema 3. Dan pelajaran hari ini adalah pelajaran PPKN. Nah, kita akan belajar bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu juga sudah tahu apa saja keberagaman yang ada di masyarakat atau keberagaman individu yang ada di masyarakat. Nah, ini kita akan lebih dalam lagi. Nah, yang pertama, kalian tahu ada keberagaman ciri fisik. Ciri fisik adalah ciri tubuh seseorang yang dapat kita lihat. Ciri fisik seseorang meliputi bentuk rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi badan. Nah, ciri fisik setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama persis ciri fisiknya. Bahkan, orang yang kembar pun memiliki ciri fisik yang berbeda. Nah, ciri fisik adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan mensyukurinya. Sikap menghargai keberagaman ciri fisik itu dapat kita tunjukkan dengan cara yang pertama, tidak mengejek ciri fisik teman. Nah, lalu tidak mengejek bentuk rambut teman. Walaupun berbeda dengan kita, kita tidak boleh mengejek, ya. Lalu tidak menganggap diri kita lebih kuat dan lebih hebat daripada orang lain. Yang keempat, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Lalu juga membantu teman yang sedang mau berteman dengan teman yang memiliki perbedaan ciri fisik dengan kita. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, perbedaan ciri fisik itu bukanlah alasan bagi kita untuk saling mencela. Kita dapat saling membantu dan bekerja sama. Misalnya, teman yang bertumbuh tinggi dapat membantu menghapus tulisan di papan tulis kelas. Nah, saat bersepeda, anak yang bertubuh lebih besar dapat membonceng anak yang bertubuh lebih kecil. Nah, jadi ciri fisik kita dengan teman-teman kita itu bisa saling melengkapi. Jadi kita tidak boleh mengejek atau mencela ciri fisik orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, selanjutnya, selain ciri fisik, ada juga keberagaman suku bangsa. Dari kalian di kelas 1, kalian sudah tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, perbedaan yang dimaksud dalam semboyan tersebut, dalam semboyan bangsa Indonesia, adalah keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku, budaya, dan agama. Bangsa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa. Suku bangsa itu apa? Nah, suku bangsa adalah sekumpulan masyarakat di daerah yang berasal dari satu nenek moyang. Suku-suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain
Ada suku Batak, suku Nias, suku Minang, suku Dayak, suku Melayu, suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda, suku Asmat, suku Dani, dan masih ada lagi suku-suku yang lainnya. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa adalah kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga. Makanya, kita harus merasa bangga dan bersyukur. Keberagaman suku bangsa harusnya membuat bangsa kita itu semakin kuat. Nah, kita tidak boleh memusuhi hanya karena kita berbeda suku bangsa, hanya karena kita berbeda suku, ya. Kita tidak boleh saling memusuhi. Nah, sebaliknya kita harus saling menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia, yang ada di lingkungan kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama kita bisa dengan bermain tanpa membedakan suku dari teman kita, atau saling membantu tanpa membedakan asal suku kita dari mana, asal suku teman kita dari mana. Tidak merasa suku bangsa kita yang paling hebat. Nah, tidak boleh merasa yang kita paling hebat. Selain keberagaman suku bangsa tadi, nah, ada juga keberagaman budaya. Nah, seperti yang sudah kamu ketahui, nah, bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Nah, setiap sukunya memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kebiasaan atau adat istiadat itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itulah yang dinamakan budaya. Nah, budaya adalah, Ibu ulangi lagi, budaya adalah kebiasaan dan adat yang dilakukan secara berulang-ulang sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Nah, budaya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa. Lingkungan tempat tinggal setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, budaya setiap suku bangsa juga berbeda-beda. Perbedaan atau keberagaman suku bangsa adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Keberagaman suku bangsa atau keberagaman, maksud Ibu keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu harus kita jaga dengan saling menghormati dan menghargai. Nah, bagaimana sikap kita untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Caranya, bangga memakai baju adat. Nah, baju adat di Indonesia itu jenisnya sangat banyak. Jadi, apapun baju adatnya kita harus bangga memakainya. Yang kedua, mempelajari tarian adat daerah lain. Selain kita mempelajari tarian adat daerah kita juga harus mempelajari dan kita harus tahu tarian adat dari daerah lain. Nah, kita juga cara menghargai dan menghormatinya dengan menonton pertunjukan dari daerah lain. Bisa saja pertunjukan tari, pertunjukan musik. Nah, itu kita ikut menonton, ya, supaya juga menambah wawasan kita. Nah, juga kita harus memuji keindahan keberagaman senjata tradisional. Selain itu, mempelajari lagu-lagu daerah juga merupakan salah satu sikap menghargai dan menghormati budaya. Juga menjaga kebersihan saat kita berkunjung ke rumah adat. Nah, kita
harus saling menjaga kebersihan ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan di area rumah adat ya. Itulah sikap saling menghargai dan menghormati. Ada juga selain itu kita mendengarkan cerita tentang kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan kita. Nah, ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di tempat kita, negara Indonesia. Selain budaya, di Indonesia juga agamanya beragam. Nah, jadi keberagaman agama di Indonesia juga ada ya. Nah, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah menjamin kebebasan bagi warga negara yang atau untuk memeluk suatu agama sesuai kepercayaannya. Pemerintah juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ada beberapa agama kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini juga sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tempat ibadahnya pun berbeda-beda. Nah, tempat ibadah umat yang beragama Kristen dan Katolik adalah gereja, sedangkan tempat ibadah umat beragama Islam adalah masjid. Tempat ibadah umat yang beragama Hindu adalah pura, dan tempat ibadah umat beragama Buddha itu disebut wihara. Nah, kalau tempat ibadah umat beragama Konghucu adalah kelenteng. Selain tempat ibadah, hari raya, kitab suci, setiap agama itu juga berbeda-beda. Kita harus menanamkan sikap toleransi antar umat beragama dengan saling menghargai dan menghormati. Contoh sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara berikut. Contohnya dengan cara berikut. Pertama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Memperbolehkan teman beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi kita tidak boleh memaksakan teman harus beribadah dengan cara agama kita. Jadi persilakan atau perbolehkan teman beribadah dengan cara atau agamanya masing-masing. Bermain tanpa membedakan agama. Bisa juga bekerja sama di lingkungan tanpa membedakan agama. Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita dan teman dapat bermain dengan menyenangkan. Dan di lingkungan masyarakat pun kita dapat saling membantu, sehingga kita akan hidup dengan rukun dan damai jika kita saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Itu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu ada juga keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan di masyarakat. Contohnya ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang berjual makanan, ada yang bekerja sebagai pegawai kantor, ada yang bekerja sebagai dokter, sopir, dan masih banyak
lagi. Nah, pekerjaan masyarakat itu dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat tinggalnya. Contoh, masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan, penjual souvenir, atau pemilik penyewaan kapal. Nah, sesuai dengan tempatnya ya. Masyarakat di pegunungan biasanya bekerja sebagai pemetik teh atau penjual makanan atau pemilik penginapan, dan juga ada yang sebagai penjual oleh-oleh di tempat wisata, karena biasanya pegunungan itu menjadi tempat wisata atau wisata. Nah, lalu kalau di pedesaan, biasanya pekerjaannya sebagai petani, ada yang petani padi, ada juga yang petani sayuran. Sedangkan kalau masyarakat di daerah perkotaan itu bekerja ada yang sebagai pegawai kantor, sebagai pelayan toko, atau sebagai sopir, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, setiap pekerjaan itu memiliki manfaat yang baik. Nah, kita tidak boleh menghina pekerjaan atau suatu pekerjaan orang lain atau suatu pekerjaan. Kita harus menghormati pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya kita menghormati pekerjaan orang lain? Nah, caranya bisa dengan mengucapkan terima kasih saat kita dilayani. Contoh, misalnya kita membeli makanan. Nah, setelah kita membeli makanan, kita bisa mengucapkan terima kasih. Atau kita di perkantoran yang melayani, misalnya kita mengurus sesuatu, itu harus di daerah perkantoran. Nah, setelah urusan kita selesai, ya kita harus berterima kasih dengan mengucapkan kata terima kasih. Nah, lalu kita juga menjaga kebersihan di tempat umum. Menjaga kebersihan di tempat umum ini meringankan pekerjaan orang-orang yang bekerja sebagai di bidang kebersihan kota atau kebersihan tempat umum. Nah, selain itu, membayar makanan yang dibeli itu juga salah satu sikap menghormati pekerjaan orang lain. Sikap menghormati pekerjaan orang lain banyak manfaatnya. Nah, orang akan bekerja jadi lebih semangat jika menghargai pekerjaannya. Nah, kita akan mendapat pelayanan yang baik juga jika kita menghormati pekerjaan orang lain. Kita juga dapat menikmati hasil kerja orang itu dengan nyaman dan suasana hidup rukun, dan terciptalah suasana hidup yang rukun dan damai. Nah, ini untuk penjelasan pelajaran tema pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dan menyimak pelajaran pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.